Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah salat Jumat yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah curahkan pada kita, baik nikmat jasadiah maupun nikmat ruhiyah. Adnan nikmat yang rendah berupa harta, pangkat, jabatan. A'lan nikmat yang tinggi berupa kesehatan. Afdhalun nikmat yang utama berupa anak-anak yang saleh dan salihah. Bahkan tamamun nikmat yang sempurna berupa keimanan dan keridhaannya. Semoga Allah yang Maha Agung meridhai kita semuanya, senantiasa menambahkan kenikmatan baik jasadiah maupun ruhiyah. Kita dibimbing, dituntut senantiasa ibadah kepada Allah, menjaga tauhid sampai akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan keharibaan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Sampai detik akhir hayatnya beliau sebut ummati, ummati, ummati. Malaikat Jibril mengulang firman Allah dalam surah Ad-Duha ayat 5, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Kelak Tuhanmu akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Dan Nabi pun menjawab, idzan lan arda wa wahidun ummati finnar. Kalau begitu hai Jibril, sekali-kali aku tidak akan ridho kalau ada satu saja umatku masuk api neraka. Maunya baginda Nabi seluruh umatnya menjadi ahlul jannah. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Dari mimbar yang mulia ini khatib mengajak diri sendiri yang dhaif ini khususnya, jemaah sekalian umumnya, mari kita bersungguh-sungguh meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna kharazadit taqwa wattaquni ya ulul albab. Dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki hati dan akal pikiran yang jernih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguhnya secara garis besar kalau kita ingin meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 3 perkara. Teladan itu pada 3 perkara. Sungguhnya dalam seluruh kehidupan, sisi kehidupan wajib kita meneladaninya yang sifatnya agama, fiddin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian ada di Rasulullah ada uswah hasanah ala sabilil ijab fi umurid din wa ala sabilil istihbab fi umurid dunya. Demikian Imam Nawawi menjelaskan dalam tafsir Marahul Labid Dekas fil Ma'nal Quranil Majid. Sungguh benar-benar pada diri Rasulullah ada uswah hasanah. Wajib kita mengikutinya dalam urusan agama. Sunnah, mustahab. Sangat disukai kita mengikuti Nabi dalam urusan dunia. Dalam hal salat, zakat, puasa, wajib kita ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal berpakaian, sunnah kita mengikuti apa yang disukai Nabi. Nabi mencintai pakaian yang lengan panjang, maka sunnah kita menggunakan lengan panjang. Nabi menyukai pakaian putih, sunnah kita
mengikuti dan menyukai memakai pakaian putih. Sunnah. Tapi dalam hal rakaat salat Jumu'ah, rakaat salat duhur, rakaat salat subuh dan lainnya dalam hal agama wajib kita mengikuti. Dan secara garis besar Rasulullah diutus itu sesungguhnya pertama, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilayya annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun di antara kalian kecuali pasti kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Ini disebut tauhid ananiyah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Pertama ini adalah teladan tauhid, bahwa tiada Tuhan selain Allah, mengesahkan Allah. Sufyan As-Saqafi ketika bertanya kepada Rasulullah, minta nasihat, ya Rasulullah, ausini, nasihatkan kepadaku fil Islam, kulli fil Islam qaulan, katakan kepada aku dalam Islam suatu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, aku tidak akan bertanya tentang perkara ini selain pada engkau. Sebenarnya Sufyan As-Saqafi bisa saja nanya sama sahabat yang lainnya, tapi di situ ada Rasulullah, dia pengen nasihat yang pendek yang kemudian menjadi pegangannya sampai akhir hayatnya. Dan Nabi berpesan, qul amantu billah summastaqim. Hadis riwayat Muslim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Di sini pertama iman kepada Allah, amantu billah. Tentu ini keimanan yang paling pokok. Setelah kemudian akhirnya kita harus juga meyakini bahwasanya rukun iman itu iman kepada Allah, wa malaikatihi dan para malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhir dan hari akhir, wa bil qadri khairihi wa syarrihi dan takdir baik maupun buruknya. Tetapi yang pokok ini, qul amantu billah, katakan aku iman kepada Allah. Summastaqim, kemudian istiqomahlah. Ini sesuai dengan firman Allah, innal ladzina amanu summastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka enggak akan ada rasa takut, enggak ada rasa sedih hati. Tidak sedih terhadap yang hilang darinya, tidak takut terhadap apa yang akan dia lakui di alam nanti. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun, bukan hanya satu, turun temurun, turun tatanazzalu, ditaksir menggunakan banyak para malaikat turun. Untuk apa? Untuk memberikan semangat, motivasi, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih. Jelang akhir hayatnya malaikat pun menghiburnya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Fussilat ayat 30. Kemudian yang kedua adalah fa'budun. Setelah bertauhid, meneladani Nabi dalam hal ibadah. Fa'budun. Nabi diutus untuk mengajak umat menyembah Allah. Setelah meyakini tiada Tuhan selain Allah, beribadah hanya kepada Allah sesuai dengan ikrar kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, karena Allah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Dalam hal ibadah wajib kita meneladani baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi di sana ada catatan, mastata'tum, sesuai dengan kesanggupanmu. Kalau dalam hal menjauhi larangan, mau tidak mampu, kita harus menjauhinya. Tapi dalam hal ketaatan, ketakwaan, mastata'tum, sesuai dengan kesanggupanmu.
Jangan tinggalkan yang wajib, karena dia perkara yang paling dicintai Allah. Kemudian tambahkan dengan yang sunnah. Karena kalau kita sudah menambahkan dengan yang sunnah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu alayya bin nawafil, tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Tanda kalau kita dicintai Allah itu diantaranya menyempurnakan yang wajib dengan yang sunnah. Jangan tinggalkan salat malam walau raka'ataini, walaupun 2 rakaat. Sampai Nabi berpesan walau raka'atan, walaupun 1 rakaat dalam witir. Kenapa? Dadabus sholihain itu adalah sudah menjadi teladan dari orang-orang yang saleh, kebiasaan orang-orang yang saleh. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan mendirikan qiyamul lail. Dulu para sahabat awalnya juga wajib sebelum datang perintah salat 5 waktu. Tapi setelah turun perintah 5 waktu, maka yang malam menjadi sunnah. Tapi bagi mereka kekasih-kekasih Allah, tetap mendirikan qiyamul lail, salat malam, ba'diyah, qobliyah, tunaikan. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah teladan dalam akhlak. Bagaimana sifat Nabi yang paling utama? Seluruh sifat keutamaan ada pada Nabi Muhammad, tapi yang paling utama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya 107. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat berat rasa baginya apa yang menimpa kalian. Terhadap orang yang beriman, berbelas kasihan, sangat belas kasihan, rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus menjadi rahmat. Maka bagaimana memandang sesama muslim dengan ainur rahmah, pandangan kasih sayang. Jangan sampai memandang sesama muslim dengan pandangan nyinyir. Ini kadang-kadang kalau kita lihat di medsos ini, ada orang bantu besar di Palestina, itu tetangga masih butuh. Ya, tetangga itu dibantu juga. Karena Nabi pun bersabda bahwasanya man bata sa'banan wa jaru jai'un, siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya dalam keadaan lapar, wallahi la yu'min, demi Allah yang tidak beriman dia. Tetap tetangga kita juga kita bantu. Tapi saudara kita yang menjauh di sana, ikhwanuna, mereka juga saudara kita yang harus kita bantu sesuai dengan kesanggupan kita. Jangan sampai terhadap orang yang beriman kita menyinyir. Kalau tidak bisa membantu, doakan. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau satu tubuh ini merasa sakit, maka istihara bisyahri wal humma, yang lainnya ikut meriang, ikut demam, tidak bisa tidur nyenyak. Begitulah kaum muslimin. Semoga Allah berikan pertolongan pada saudara kita yang teraniaya di Palestina. Pada negeri ini Allah jadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para pemimpin ulamanya dituntun, dibimbing menjadi pemimpin yang mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi wa dzikril hakim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين وانصر المسلمين المستضعفين في فلسطين في غزة وارفع يا ذا الجلال والعزة واجعل بلدتنا هذا بلدة مطمئنة مباركة كما قلت بلدة طيبة ورب غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. Allahu Akbar. Aqimissalah.